Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Miftahul Jannah, mahasiswi Universitas Islam Kiai Ahmad Muzakisha, program studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Yang mana video kali ini akan membahas materi hadis tentang metode pendidikan dalam Islam. Nah, dalam materi tersebut ada 3 poin yang akan kita bahas. Yang pertama adalah metode keteladanan, di mana Nabi menjadi contoh terbaik dalam mendidik. Dan yang kedua adalah metode kasih sayang dalam membimbing anak. Yang ketiga adalah metode motivasi melalui pujian ataupun hadiah dalam Islam. Poin yang pertama, kita akan membahas metode keteladanan, di mana Nabi menjadi contoh terbaik dalam mendidik anak. Kenapa metode keteladanan ini menjadi contoh yang sangat efektif dalam mendidik anak? Karena anak ini adalah peniru ulung. Katanya peniru ulung, yakni mudah meniru apa yang dilihat oleh anak-anak. Nah, anak meniru apa yang berada di sekitarnya, berada di sekelilingnya, keluarganya, nah terutama orang tuanya. Anak ini mudah meniru karena orang tua yang sering berada di dekat anak-anak. Jadi dengan orang tua mencontohkan atau menjadi teladan yang baik bagi anaknya, maka akan menciptakan generasi yang baik pula ke depannya. Jadi sangat efektif untuk metode keteladanan ini ketika kita mendidik anak. Bukan sekedar untuk anak, tapi untuk keluarga ataupun murid-murid kita. Nah, kita menjadi contoh, menjadi guru yang baik, orang tua yang baik, ataupun anak yang baik. Nah, jika kita baik, maka kita akan menciptakan keluarga dan anak didik yang baik pula. Seperti itu. Di mana Nabi menjadi contoh terbaik bagi umatnya, terutama di dalam keluarganya, baik dari perkataan beliau ataupun dari perbuatan beliau. Poin yang kedua, kita akan membahas metode kasih sayang dalam membimbing anak. Nah, dalam membimbing anak juga ada hal yang utama, yaitu dengan cara kasih sayang, metode kasih sayang dalam membimbing anak. Bukan sekedar anak kita. Nah, kita sebagai pendidik memberikan kasih sayang untuk murid-murid kita, untuk anak didik kita. Nah, karena kasih sayang juga merupakan hal yang utama dalam membimbing anak. Nah, ketika kita memberikan kasih sayang kepada anak, maka akan menimbulkan rasa aman dan nyaman, juga ketentraman seperti di dalam keluarga. Kita memberikan contoh mengasihi keluarga kita sendiri. Nah, maka anak mudah meniru. Oh, orang tua kita juga kasih sayang kepada orang tuanya, juga mempunyai kasih sayang kepada anaknya. Nah, maka anak itu akan meniru. Nah, karena anak yang dibimbing dengan kasih sayang, maka tumbuhlah anak yang cerdas, tidak akan kekurangan kasih sayang, menciptakan anak yang positif, juga percaya diri. Nah, dari kasih sayang tersebut menimbulkan rasa percaya diri anak. Nah, ketika dibimbing dengan rasa yang kasih sayang, tidak sering dibentak. Karena ketika anak dibentak, maka anak akan trauma untuk dekat dengan orang tuanya. Seperti itu. Kalau anak mendapatkan kasih sayang dari orang tua, maka anak tersebut akan bahagia dan senang ketika berada di sisi kita. Nah, merasa aman, bukan sekedar memberikan materi yang dibutuhkan oleh anak tersebut, tetapi kita juga memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak. Seperti halnya kita memperhatikan hal-hal kecil, apa yang dibutuhkan anak kita, bukan sekedar memberikan materi atau uang. Karena anak yang dibimbing dengan kasih sayang akan
menciptakan energi positif di dalam dirinya, juga ciptakan rasa kasih sayang anak terhadap lingkungannya, lingkungan yang lain. Nah, ketika kita memberikan kasih sayang kepada anak kita, kepada anak didik kita, maka anak-anak kita tersebut akan akan menimbulkan juga kasih sayang kepada sesama temannya, kepada orang lain, bahkan kepada yang lebih tua. Nah, seperti itu. Poin yang ketiga adalah metode motivasi melalui pujian dan hadiah dalam Islam. Nah, dalam membimbing anak juga mendidik anak ini sangat penting ya. Ketika kita memberikan motivasi melalui pujian atau hadiah kepada anak kita ataupun anak didik kita. Nah, seperti halnya kita memberikan motivasi secara pujian. Nah, seperti halnya kita memberikan selamat ya, seperti itu, atau wah kamu hebat. Nah, maka anak itu akan rasa percaya diri anak dan semangat semangat untuk belajar lagi itu akan timbul di dalam diri anak tersebut. Nah, ketika kita diberikan pujian tentu kita sangat bahagia kan ya, meskipun kita tidak diberikan hadiah, tentu kita juga bahagia ketika kita mendapat pujian dari seseorang. Bahkan kalau dipuji oleh orang tua, orang terdekatnya kita. Nah, seperti itu. Seperti halnya kita dipuji oleh sahabat, keluarga kita, guru kita. Nah, maka akan timbul di dalam diri anak tersebut rasa percaya diri dan ingin belajar dan belajar lagi, lebih ingin baik daripada yang sebelumnya. Nah, seperti itu. Apalagi metode motivasi dengan memberikan hadiah tentu sangat menimbulkan rasa semangat. Nah, rasa yang semangat, rasa percaya diri kita. Nah, kita juga jangan lupa untuk memberikan rasa bersyukur. Nah, wah alhamdulillah kamu hebat bisa menang juara 2. Nanti belajar lagi ya supaya juara 1. Nanti kalau juara 1 dikasih hadiah apa misalnya. Nah, seperti kalau di sekolah itu contohnya diberikan piala. Nah, itu bukti memotivasi dengan cara memberi hadiah kepada anak didik kita. Nah, salah satu contohnya seperti memberikan piala, buku. Nah, itu juga cara motivasi dengan memberikan hadiah kepada anak didik kita. Nah, kita itu memberikan reward. Nah, hadiah seperti yang barusan saya contohkan. Nah, kalau kamu ranking 1, nanti dibelikan sepeda dulu, pernah kalau kecil seperti itu kan ya. Nah, itu bukti motivasi dan sangat penting untuk diri anak. Karena kalau anak kekurangan motivasi, kurang kasih sayang dari orang tua, maka anak itu akan menyepelekan karena tidak pernah diberikan pujian ataupun reward dari orang terdekat anak tersebut. Nah, sangat penting juga memberikan pujian kepada anak ketika anak tersebut mendapatkan hadiah. Nah, bukan sekedar mendapatkan hadiah terus dipuji, meskipun anak tidak kena ranking. Nah, anak itu juga diberikan motivasi, diberikan semangat. Jangan patah semangat ya, nanti belajar lagi, gini-gini, kita harus bersyukur. Nah, intinya kita memotivasi sebaik mungkin agar anak semangat untuk belajar dan memberikan hal yang terbaik. Nah, juga penting untuk orang tua tersebut bukan sekedar menyuruh. Nah, orang tua juga memberikan keteladanan, contoh untuk anak dan juga kasih sayang kepada anak. Cukup sekian materi kali ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah.
waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.